Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Insight? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan bagaimana puasanya? Semoga puasa hari ini, hari kemarin, dan hari yang akan kita lalui menjadi keberkahan buat kita dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Insight Ramadan, spesial persembahan dari JAK TV yang bekerja sama dengan Bazis DKI Jakarta. Hari ini kita akan membahas mengenai zakat. Wah, ini penting sekali zakat ini, bahkan sampai ada di dalam rukun Islam, ya. Dan perintah untuk membayar zakat ini selalu berbarengan dengan mendirikan sholat. Nah, masalahnya banyak di antara kita yang mungkin hanya tahu zakat ya zakat aja, bayar aja, tapi mungkin belum banyak yang tahu kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak. Ini lagi zaman-zaman yang membayar SPT kan. Nah, kita akan membahas mengenai bahasan kali ini zakat sebagai pengurang pajak. Terima kasih kepada Wakil Ketua 3 Bazis DKI, Ibu Rini Suprihartanti yang telah meluangkan waktu datang ke studio kami. Terima kasih Bu Rini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Puasa lancar Bu? Insya Allah. Insya Allah. Dan juga ada sahabat saya, ya. Biasa ketemu di pengajian, sekarang ketemu di studio. Ada David Halik. Fit, apa kabar Fit? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustadz Ronald. Aduh. Belum bisa saya dibilang seperti itu. Saya sama David sama-sama banyak kesamaan. Saya di antara dua ustadz. Iya. Baik. Kita berbicara mengenai zakat yang mungkin kita taunya kalau bulan Ramadan harus bayar zakat fitrah. Padahal pembahasan mengenai zakat ini bisa banyak sekali. Ya. Nah, zakat sebagai pengurang pajak, itu temanya penting sekali. Tapi sebelumnya saya mau kembali ke pertanyaan yang paling sederhana. Ya, syarat-syarat siapa saja Bu yang harus menunaikan zakat Bu Rini? Oke, baik Mas Ronald. Jadi tadi disebutkan zakat itu bagian dari rukun Islam. Jadi kalau rukun Islam itu kan pilar ya. Kita punya 5 pilar. Kalau kita bicara zakat itu di antara 5 pilar. Kita bicara rukun Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Di antara rukun Islam itu satu-satunya yang berimplikasi kepada sosial itu adalah zakat. Kalau kita bicara syahadat, sholat, puasa, haji itu kita harus sama Allah ya, urusan kita. Tapi begitu kita nggak bayar zakat, ente nyuri harta orang lain gitu. Nah itu luar biasa kan. Maka hanya kemudian Islam kan mengatur juga tidak kemudian itu berlaku untuk semua orang. Ada syarat yang kemudian zakat ini ada persyaratan. Artinya keadilan Islam juga ada di situ. Betul. Jadi kalau dalam konteks persyaratan ini zakat itu yang pertama memang dia pasti harus orang Islam, Muslim ya. Kemudian dia merupakan harta kepemilikan penuh. Jadi harta yang sudah penuh dimiliki kita gitu. Kalau kita ini uangnya bukan uang kita ya nggak perlu disakatin gitu kan. Itu kemudian dia mencapai nisab. Nisab itu mencapai standar tertentu gitu ya. Jadi kalau kita punya emas, punya harta sekian itu ada ukurannya. Itu kemudian juga mencapai haul. Haul itu kepemilikan setahun. Atau mencapai haul itu ada yang setahun, ada yang kemudian kalau zakat peternakan beda lagi gitu. Ada periode waktunya gitu ya Bu ya. Sebenarnya kalau dalam konteks zakat ini hampir seperti pajak ya. Dia ada subjeknya, ada tarifnya, ada seperti itu. Kalau implikasinya langsung terasa kepada sosial, ini manfaatnya apa aja nih Bu? Zakat buat masyarakat. Ya, kalau dalam konteks tadi kan ketika kita tidak sholat paling teman kita yang sebel gitu. Nggak ada implikasi, kita nggak rugi. Mas David mau sholat mau nggak ada ruginya gitu. Paling enak aja ngelihatnya, gue nggak sholat ya temen gue gitu. Ngajinya bareng tadi kan. Tapi begitu zakat ketika kita tidak membayar maka langsung sebenarnya secara tidak sadar kita mencuri harta orang lain gitu. Dan orang lain dirugikan kan, karena sebenarnya harta meskipun itu harta punya kita. Nah tentu dengan implikasi itu berarti ketika hak orang lain tidak ditunaikan, itu sudah menggambarkan bahwa ada fungsi sosial yang kemudian terdevelop dari situ. Jadi kalau kita bicara zakat sekarang kan sering, meskipun
tugas pengentasan kemiskinan itu bukan satu-satunya fungsi dari zakat, tetapi zakat sudah jelas-jelas nyata itu memang kemudian bisa mengurangi, membantu pengentasan kemiskinan. Kemudian tentu menyeimbangkan yang namanya ketidaksetaraan ya. Kalau bicara kesetaraan secara ekonomi kita bisa membantu dan menimbulkan ada kepedulian. Dan juga tentu kalau dalam konteks pribadi agar kita tidak punya rasa kikir gitu. Karena kadang gini, zakat itu semakin besar orang akan semakin kikir. Betul, Coba 2,5% dari 1 juta itu kecil. Tapi begitu 2,5% dari 1 miliar, kok segini ya? Gitu. Nah, David pernah merasa seperti itu nggak, Fit? Ya, kalau pertanyaannya pernah merasa seperti itu, enggak ya. Dulu malah nggak tahu ya. Waktu awal-awal banget itu nggak tahu bahwa kita ini punya kewajiban bayar zakat selain zakat fitrah. Taunya zakat fitrah terkenal sekali setiap Ramadan gini, soalnya. Dulu pernah pertama kali interaksi dengan kawan-kawan dari Badan Amil Zakat itu di awal tahun 2000 ya. Jadi waktu ditanya, Mas David udah bayar zakat belum? Saya jawabnya gampang, kan udah tiap tahun. Kapan? Zakat fitrah. Tiap Ramadan saya bayar ya kan gitu. Pakai beras, pakai apa gitu. Ataupun ada malnya juga saya keluar. Terus dia bilang, harus dibayar Mas. Apa dasarnya gitu kan? Disebutlah surah An-Nur ayat 56 ya kan. Aqimus sholata wa atuz zakah ya kan. Masih banyak lagi. Dan itu banyak surat di Al-Qur'an ya Bu ya. Ada 36 kali. 36 kali. Selalu disandingkan antara sholat dan zakat gitu. Bahkan dari yang nggak paham, akhirnya dari kawan-kawan dari Forum Zakat. Kebetulan Ibu dulu juga sampai sekarang masih ya Bu ya di Forum Zakat. Kami dulu aktif di salah satu lembaga zakat, jadi ngerti bahwa yang namanya zakat itu adalah kewajiban. Artinya apa? Kenapa disebut wajib? Bukan karena Allah perintahkan saja, bahwa yang mesti disadari semangatnya bahwa adalah harta yang kita miliki, walaupun halal, ada hak orang lain. Ada hak orang lain, Ibu yang tadi bilang. Artinya, dan juga yang kedua, dengan kita memberikan kepada orang lain, harta kita jadi bersih. Betul. Dan 2,5% itu adalah itu sebakhil-bakhilnya manusia. Sekopet-kopetnya, sepelit-pelitnya. Sepelit-pelitnya orang itu adalah 2,5% gitu. Jadi kalau mau lebih baik, silakan lebih baik. Bagus. Tapi serendah-rendahnya standar 2,5%. Kalau sampai 2,5% masih ditawar, berarti ente udah bakhil keterlaluan. Ya kan? Apa istilahnya? Merek GHC, buntut kasir lah sebagainya. Baik, oke, tahan dulu Ibu Rini, tahan dulu David ya. Jadi intinya adalah, sahabat Insight ya, zakat ini perlu kita keluarkan. Dengan alasan yang tadi sudah dikeluarkan ya. Dan mari kita jadikan Ramadan ini bukan hanya untuk memperbaiki kesalehan ritual, tapi juga kesalehan sosial kita. Ya, kita akan kembali membahas mengenai zakat setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Insight Ramadan, bersama dari JAK TV dan juga Bazis DKI Jakarta.